wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua para hadirin. Kepada yang terhormat Dr. Andes Eko Suroso MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah psikologi dan teman-teman yang saya banggakan. Semoga pada hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar hingga nanti. Topik yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu mengenai psikologi. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai presenter. Nama saya Safira Brandin Semanto dengan nomor NIM 210 dan bersama saya ada sekretaris. Saya Hanifah Cenikia dengan NIM 210 Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengawali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan menyajikan materi tentang psikologi. Yang pertama ada identitas buku. Judul buku Psikolinguistik, penulis Dr. Andes Eko Suroso MPD, tahun terbit 2014, penerbit Ombak, kota terbit Yogyakarta, jumlah bab 9 bab, tebal buku 126 halaman. Selanjutnya ada buku dari Abdul Khair, tahun terbit 2015, penerbit Trineka Cipta, kota terbit Jakarta, jumlah bab 9. Bab 1, psikolinguistik. Pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan suatu disiplin ilmu yang relatif baru. Disiplin merupakan gabungan interdisipliner, yakni disiplin psikologi dan disiplin linguistik. Menurut Robert Aldo dari Boleh diberhenti dulu nggak? Saya ini mau presentasi cuma setengah jam. Oh iya. Menurut Robert Aldo Carigan halaman 125 mengatakan bahwa psikologi adalah pendekatan gabungan psikologi psikolog dan linguistik. Menurut Emon Beck berpendapat psikolinguistik adalah suatu ilmu yang meneliti bagaimana sebenarnya para pembaca atau pemakai suatu bahasa membentuk atau membangun atau mengerti kalimat-kalimat. Menurut Langeter, psikolinguistik merupakan telaah posisi bahasa dan tingkah laku linguistik, terutama mekanisme psikologis yang bertanggung jawab atas kedudukan aspek itu. Psikolinguistik dalam pengertian luas membicarakan hubungan pesan-pesan dengan sifat-sifat kemandirian manusia yang menyeleksi dan menafsirkan pesan-pesan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa psikolinguistik adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang itu menghasilkan atau memproses bahasa secara ekspresif dan bagaimana seseorang itu memahami suatu bahasa secara reseptif. Selanjutnya, objek psikolinguistik. Psikolinguistik juga memiliki objek kajian sebab salah satu syarat berdirinya suatu disiplin ilmu adalah adanya objek kajian. Perbedaan objek linguistik dan psikolinguistik adalah bahwa linguistik mengkaji bahasa dan kancah kehidupan yang sebenarnya, sedangkan psikolinguistik mengkaji bahasa yang berproses dalam jiwa manusia. Namun demikian, karena yang berproses dalam jiwa manusia itu bahasa, maka upaya pendekatannya pun dilakukan dengan pendekatan psikolinguistik. Bab 2, intelijensi dan sintaksis. Alternatif kajian linguistik interdisipliner. Keterkaitan bahasa, berpikir, dan intelijensi. Bahasa dan berpikir itu berkaitan erat. Seseorang tidak mungkin dapat berpikir apabila orang bersangkutan itu tidak memiliki bahasa. Dengan demikian, pikiran tidak mungkin dapat bekerja apabila tidak menggunakan sebab alat berpikir adalah bahasa. Berpikir merupakan aktivitas pribadi yang menghubungkan pengertian satu dengan pengertian lainnya guna mendapatkan pemecahan terhadap persoalan yang dihadapinya. Ada yang cepat dalam memecahkan persoalan namun hasilnya tidak tepat, ada yang tepat dalam memecahkan persoalan namun memerlukan waktu yang sangat lama, dan ada pula yang cepat dan tepat dalam memecahkan permasalahan. Ciri yang terakhir itu merupakan ciri seseorang yang mempunyai sikap intelijensi dengan produk sintaksis. Intelijensi itu dapat berpengaruh terhadap produksi sintaksis seseorang. Semakin kurang baik intelijensi seseorang, semakin kurang sempurna produksi sintaksisnya. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suroso 1992 terhadap 54 siswa SLTA membuktikan bahwa semakin tinggi intelijensi seseorang, sempurna produk sintaksis seragam tulis formalnya. Dalam hal itu dapat dikatakan bahwa melalui
Produk sintaksis dapat diduga intelijensi seseorang dan karakternya. Bab 3. Psikosintaksis sebuah pembicaraan. Psikosintaksis yang dimaksud dalam hal ini merupakan suatu importasi sintaksis ke dalam psikologi dan bukan sebaliknya. Kecerdasan seseorang itu dapat diketahui melalui kemampuannya dalam menyusun dan merangkai kalimat secara baik dan benar. Cakupan pembicaraan psikologi itu meliputi pengamatan bayangan, fantasi, ingatan, perasaan, dan emosi, serta intelijensi. Psikologi yang dibicarakan dalam kaitannya dengan psikosintaksis ini dikhususkan pada faktor pikiran intelijensi. Yang A, berpikir dan kecerdasan. Berpikir adalah suatu aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah sehingga menemukan hubungan-hubungan dan menentukan sangkut pautnya. Berpikir merupakan aktivitas pribadi. Seseorang berpikirnya cepat menandakan bahwa pribadinya sangat aktif. Keaktifan pribadi ini muncul ketika pada diri seseorang itu terjadi masalah. Seseorang yang kemampuan menggunakan fungsi pikirnya tinggi dapat dikatakan bahwa orang tersebut cerdas. Yang B, bahasa dan kalimat. Fungsi bahasa pada hakikatnya sebagai alat komunikasi sosial. Dalam Soehardi 1985 halaman 9, Chomsky mengatakan bahwa bahasa adalah kumpulan kalimat yang terdiri atas deretan bunyi yang mengandung makna. Karena bentuk bahasa yang sesungguhnya adalah berbicara, maka penyusunan rangkaian kalimat yang baik dan benar harus disertai dengan intonasi, tekanan, aksen, serta ekspresi yang tepat pula. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan penulis atau pikiran penulis atau pembicara. Ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama memiliki satuan gagasan, yang kedua koherensi, yang keempat yang tiga penekanan, yang keempat variasi, dan yang kelima paralelisme, dan yang keenam penawaran. Bab selanjutnya psikologi kalimat. Kalimat berputar-putar. Ada seseorang yang apabila berbicara kalimatnya berputar-putar sehingga mengalami kesulitan untuk menangkap inti pembicaraan. Pembicara yang demikian biasanya lancar dalam pembicaraan, mengucapkan bunyi-bunyi ujar yang lancar dan tidak terputus, tetapi ada maknanya bagi pendengar atau paling tidak berisi semantik yang sangat minim. Orang yang mengalami gejala demikian ini dimungkinkan mempunyai luka pada otak bagian kiri, bagian belakang. Pengulangannya berkali-kali ini terjadi karena seseorang itu telah lupa terhadap apa yang telah diucapkannya. Yang B, kalimat tidak gramatikal. Kalimat yang tidak gramatikal ini maksudnya adalah kalimat yang menyimpang dari kaidah logika tata bahasa. Kalimat para bapak-bapak akan mengadakan rapat RT merupakan kalimat yang tidak gramatikal sebab terjadi pelanggaran kaidah penjamahan. Semakin banyak kalimat-kalimat yang dihasilkan yang tidak gramatikal, kemungkinan besar juga luka otak di sebelah kiri bagian depan sudah sangat parah. Yang C, kalimat-kalimat menyakitkan hati. Seseorang yang apabila berbicara kalimat-kalimatnya banyak menyakiti hati pendengarnya, menandakan bahwa orang tersebut mengalami gangguan emosi. Gangguan emosi dalam hal ini artinya bahwa orang tersebut berbicara asal mengungkapkan apa yang menurut rasionya benar. Bab selanjutnya isme-isme yang mempengaruhi pemerolehan bahasa. Masalah pemerolehan bahasa pada manusia ini juga termasuk salah satu kajian psikolinguistik. Dalam psikologi ada aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. Nativisme mengatakan bahwa pendidikan anak itu tidak perlu lagi sebab pada dasarnya anak itu memiliki kemampuan sejak lahir. Empirisme berpendapat bahwa peran pendidikan dalam proses pembentukan kemampuan anak ini sangat besar. Konvergensi ini berpendapat bahwa kemampuan seseorang anak itu selain ditentukan karena faktor keturunan juga karena faktor lingkungan ataupun pendidikan. Berbagai aliran dalam psikolog tersebut tampaknya juga berpengaruh dalam bidang linguistik, khususnya dalam hal pemerolehan bahasa. Permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan pemerolehan bahasa ini adalah apakah bahasa yang dimiliki oleh manusia itu merupakan faktor keturunan ataukah faktor lingkungan. Bahasa diperoleh karena adanya faktor keturunan, pendidikan atau lingkungan tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bab selanjutnya hubungan bahasa dengan otak. Asumsi dasar yang menyatakan bahwa otak dan bahasa itu memiliki hubungan telah ada sejak kurang lebih 1 abad yang lalu. Yang selalu menjadi permasalahan adalah di mana pusat-pusat dalam otak manusia yang berfungsi sebagai kompetens dan yang mana yang berfungsi sebagai performance. Ada teori yang mengatakan bahwa seseorang cerdas adalah orang yang memiliki mata menonjol keluar. Menurut Broca,
hal-hal yang berkaitan dengan bahasa ada pada otak sebelah kiri. Beliau mengatakan bahwa kemampuan berbicara seseorang itu berpusat pada otak sebelah kiri. Bab selanjutnya hubungan berpikir, intelijensi, penalaran, berbicara. Berpikir merupakan suatu aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan masalah hingga menemukan hubungan-hubungan dan menentukan sangkut pautnya. Menurut Zakir, 1986, halaman 76, dalam berpikir, keaktifan pribadi diarahkan untuk menemukan jawaban dari suatu masalah. Keaktifan pribadi diarahkan untuk menemukan kembali sesuatu yang telah terlupakan. Dalam berpikir untuk memecahkan suatu masalah, seseorang akan menemukan unsur-unsur yang berbeda dan yang sama. Seseorang yang memiliki kemampuan berpikir yang baik biasanya mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat pula. Sebaliknya, seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan cepat namun memerlukan waktu yang lama juga tidak dapat dikatakan sebagai seseorang yang cerdas berpikir, bahkan dapat dikategorikan sebagai orang yang lambat. Yang berpikir dan intelijensi. Menurut Ahmadi, 1983, halaman 127 mengatakan bahwa intelijensia adalah fungsi pikir yang dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi atau untuk memecahkan suatu masalah baik yang biasa maupun yang baru. Menurut Kartono, 1984, halaman 100 juga mengungkapkan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk meletakkan hubungan-hubungan dari proses berpikir. Persamaan pertama dapat dikatakan bahwa intelijensi itu pada akhirnya merupakan suatu kesanggupan atau kemampuan jiwa. Jadi intelijensi itu bukan merupakan suatu benda atau substansi, melainkan suatu kekuatan jiwa. Persamaan yang kedua adalah bahwa kesanggupan atau kemampuan jiwa itu lebih ditekankan pada kesanggupan dan kemampuan berpikir seseorang. Apabila pikiran itu diibaratkan senjata, intelijensi merupakan kualitas dari senjata itu. Yang C, bentuk dan jenis penalaran. Penalaran adalah suatu proses menyusun hubungan rasional antara bukti dan pendirian untuk memperoleh simpulan. Menurut Daud, 1998, halaman 26, bukti merupakan sesuatu yang sudah diketahui dan diterima kebenarannya, sedangkan pendirian merupakan sesuatu yang belum diketahui kebenarannya atau masih bersifat kontroversial. Tujuan utama perhitungan keduanya adalah diperolehnya sebuah simpulan. Penalaran sapaan dinyatakan dalam dua cara, yaitu penalaran secara eksplisit dan penalaran secara implisit. Penalaran logis merupakan penalaran yang menempatkan dua atau tiga unsur yang saling berhubungan dengan dan hubungan antara unsur itu seperti hubungan dalam logika formal. Penalaran logis tidak sesuai adalah penalaran yang di dalamnya terdapat menyatakan yang berisi dua pilihan yang harus dipilih salah satunya. Bab selanjutnya hubungan kemampuan berpikir berbahasa dan kemampuan berbicara argumentasi. Hubungan berbahasa dan berbicara. Keterampilan berbahasa memiliki 4 keterampilan pendukung, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sulit ditemukan seseorang yang memiliki keterampilan berbahasa secara ideal. Seseorang yang memiliki keterampilan berbicara biasanya lemah dalam hal keterampilan menulis. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keterampilan menulis biasanya lemah dalam hal keterampilan berbicara. Selanjutnya hubungan berbahasa dan berbicara. Keterampilan bahasa memiliki 4 keterampilan pendukung, yakni keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari sulit ditemukan seseorang yang memiliki keterampilan berbahasa secara ideal. Seseorang yang memiliki keterampilan berbicara biasanya lemah dalam hal keterampilan menulis. Sebaliknya, seseorang yang memiliki keterampilan menulis biasanya lemah dalam hal keterampilan berbicara. Selanjutnya hubungan kemampuan berpikir, intelijensi, dan bahasa dan berpikir itu berkaitan erat. Pikiran tidak mungkin dapat apabila tidak menggunakan bahasa. Menurut Muller mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai penyakit bahasa berarti juga mempunyai penyakit pikiran. Bahasa itu kadang-kadang berupa tanda, tetapi selalu berupa pikiran. Kita bukan hanya bercakap-cakap, melainkan juga sekaligus berpikir bersama-sama. Berbicara mengenai hubungan bahasa dengan pikiran atau dilihat dari yang pertama produksi ujaran yang merupakan dasar pikiran, yang kedua bahasa yang merupakan basis dasar pikiran, yang ketiga sistem bahasa yang menunjukkan spesifikasi pandangan, yang keempat sistem bahasa yang menunjukkan spesifikasi budaya. Selanjutnya hubungan kemampuan berpikir dengan kemampuan berbicara argumentasi.
Baik tidaknya kemampuan berpikir, seseorang itu akan tampak pada kemampuan dalam berbicara. Semakin baik kualitas pikiran seseorang, semakin baik pula kemampuannya berpikir, yang dengan sendirinya akan semakin sempurna pula kemampuan berbicaranya. Apabila seseorang itu memiliki intelijensia yang kurang baik, kemampuan berpikirnya pun sangat dimungkinkan sangat kurang baik, yang dengan sendirinya kemampuan berbicaranya juga akan kurang sempurna. Kemampuan berbicara diibaratkan sebagai peluru yang beraktif. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Akuisisi perkembangan bahasa. Manusia akan mengalami perkembangan, apakah itu perkembangan sikap, cara berpikir maupun perkembangan bahasa. Setiap perkembangan akan mengalami masa transisi, dan dalam masa transisi akan selalu ada proses akuisisi. Akuisisi dalam bahasa ini adalah perolehan. Akuisisi bahasa berarti perolehan bahasa. Perkembangan akuisisi bahasa berhubungan dengan kematangan syarafnya setiap baris. Secara teoretis, memang belum banyak teori yang mengatakan perkembangan fisik anak itu mempengaruhi perkembangan bahasanya. Namun dalam kenyataan kehidupan sering terlihat adanya seseorang yang cacat fisiknya memiliki kemampuan bahasa yang kurang sempurna. Perkembangan anak dalam memperoleh bahasa tidak dapat lepas dari perkembangan fisiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama, faktor utama yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak adalah kesehatan. Terutama pada usia awal kehidupannya, orang tua perlu memperhatikan kondisi kesehatan anak untuk memelihara perkembangan anak secara normal. Faktor intelijensi merupakan kualitas pikiran seseorang. Intelijensi merupakan faktor keturunan, walaupun merupakan faktor keturunan, tetapi kalau tidak diefektifkan manfaatnya, intelijensi tidak akan berarti apa-apa. Yang selanjutnya, faktor status sosial ekonomi keluarga. Anak yang berada pada keluarga yang mampu secara ekonomi biasanya memiliki keterampilan berbahasa yang lebih baik daripada anak yang berada pada lingkungan yang miskin. Hubungan antara status sosial ekonomi keluarga dengan perkembangan bahasa pada anak-anak menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami kelembanan dalam perkembangan bahasanya dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Faktor familiar adalah hubungan antara anggota keluarga. Hubungan faktor tersebut lebih mengarah kepada bagaimana proses interaksi antara keluarga dengan anak. Bab selanjutnya, psikologi, linguistik, dan psikologi. Psikologi. Secara etimologi, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani kono, dan lingus. Psikologi adalah ilmu yang mengkaji jiwa masih bisa dipertahankan. Psikologi membahas atau mengkaji sisi-sisi manusia dari segi yang bisa diamati, karena jiwa itu bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empiris, padahal objek kajian setiap ilmu harus dapat diobservasi secara indrawi. Psikologi yang talistik melahirkan aliran yang disebut psikologi kesadaran. Tujuan utama psikologi kesadaran adalah mencoba mengkaji proses-proses akal manusia dengan cara mengintrospeksi atau mengkaji diri. Psikologi yang behavioristik melahirkan aliran yang disebut psikologi perilaku. Tujuan utama psikologi perilaku ini adalah mencoba mengkaji perilaku manusia yang berupa reaksi apabila suatu rangsangan terjadi, dan selanjutnya bagaimana mengawasi dan mengontrol perilaku itu. Linguistik lazim diartikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Seorang linguis mempelajari bahasa bukan dengan tujuan utama untuk menggunakan bahasa itu, melainkan untuk mengetahui secara mendalam mengenai kaidah-kaidah struktur bahasa beserta dengan berbagai aspek dan segi menyangkut bahasa itu. Linguistik itu adalah ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa, sedangkan bahasa itu sendiri merupakan fenomena yang hadir dalam aktivitas kehidupan manusia. Maka linguistik itu pun menjadi sangat luas bidang kajiannya. Dalam kaitannya dengan psikologi, linguistik lazim diartikan sebagai ilmu yang mencoba mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu diperoleh, bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu berkembang. Psikolinguistik secara etimologi, bahwa kata psikolinguistik terbentuk dari kata psikologi dan kata linguistik, yakni dua bidang ilmu yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri dengan prosedur dan metode yang berlainan. Psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi, yaitu berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya pada waktu berkomunikasi dan bagaimana kemampuan
pengetahuan berbahasa itu diperoleh manusia. Psikolinguistik telah berkembang pesat sehingga melayani beberapa subdisiplin psikolinguistik. Di antara subdisiplin psikolinguistik itu adalah berikut. Yang pertama psikolinguistik teoretis, yang kedua psikolinguistik perkembangan, yang ketiga psikolinguistik sosial, yang keempat psikolinguistik pendidikan, yang kelima psikolinguistik neurologi, yang keenam psikolinguistik eksperimen, yang ketujuh psikolinguistik terapan, yang terakhir disiplin psikolinguistik. Terima kasih. Saya membuat dua pertanyaan. Silakan. Saya Cita Cahya Pria dengan NIM 210104004. Izin bertanya, apakah induk dari disiplin psikologi itu apakah induk pada linguistik ataukah psikologi? Terima kasih. Saya Kepala Bidang Akademia SNIM PM 210104005. Izin bertanya, bahasa dapat menjadi objek kajian linguistik dan dapat juga menjadi objek kajian psikologi. Coba tolong menjelaskan di mana letak perbedaannya. Terima kasih. Ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Om Cika. Beberapa pakar pendapat psikolinguistik rindu pada psikologi karena istilah itu merupakan nama baru dari psikologi bahasa yang dikenal beberapa waktu sebelumnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya menjawab pertanyaan dari Mbak Diva. Dalam linguistik, opsi kajiannya adalah struktur bahasa, sedangkan dalam psikologi yang dikaji adalah perilaku berbahasa atau proses berbahasa, seperti perbedaan yang saya sampaikan. Terima kasih, Mbak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.